lucu ya, jurnalisme sekarang lucu. Jadi kalau orang menjalankan tugas, kalau orang melakukan sesuatu yang baik itu di framing seolah-olah skandal gitu, seolah kejahatan. Kan saya kepala kantor komunikasi kepresidenan, tugasnya dan tugasnya memang untuk menyampaikan, itu tugas utama kita nih, menyampaikan capaian-capaian baik dari pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat ngerti ini pemerintah sudah berbuat ini loh. Jadi bahasa orkestrasi ini juga seolah-olah jadi bahasa yang melenceng maknanya, jadi seolah-olah kejahatan. Kita nggak melakukan kejahatan. Jadi kalaupun misalnya yang dia buka rapat di Mandarin, itu kan cuma rapat terbuka, bukan rapat ngumpet-ngumpet gitu loh. Dan kalau misalnya ada pembahasan soal apa capaian pemerintah, bagaimana teknis menyampaikannya, itu kan juga bukan kejahatan. Jadi kenapa harus di framing sebagai sebuah kejahatan? kenapa bang? Ya karena berarti kan ada jurnalisme niat jahat namanya. Orang menjalankan tugas di framing jahat. Hasan Nasbi pun tidak ketinggalan mengorkestrasi begini-begini. Ya kecuali saya mengorkestrasi kebencian gitu, boleh kalian beritakan. Atau saya tidak mengerjakan tugas, kepala kantor komunikasi presiden malah mengkomunikasikan yang lain misalnya, itu bolehlah diberitakan. Ini sedang menjalankan tugas, berbicara dengan berbagai lembaga yang tentu mereka punya capaian masing-masing. Dan capaian itu sudah mereka siapkan jauh sebelum kantor ini ada, sebelum kantor saya ada. Dan kita kan tinggal mencarikan champion-champion dari capaian itu aja. Kan misalnya ada 100 capaian, nggak mungkin juga 100-100-nya bisa disampaikan. Pilih aja lah champion-champion mana yang kira-kira punya dampak besar buat masyarakat, paling dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya nggak ada kejahatan di situ. Cuman saya kecewa ketika berlindung di balik jurnalisme, orang melaksanakan pekerjaannya kemudian dicap sebagai sedang melakukan skandal, seolah itu ngumpet-ngumpet, seolah-olah itu diam-diam. Saya nggak mau jawab pertanyaan mereka karena saya sudah tahu mereka mau tulis apa, sudah tahu niat jahatnya mau nulis apa, dan apapun komentar kita hanya akan dipasang satu kalimat aja di bawah itu, seolah-olah sudah cover both side. Apapun jawaban kita akan ditaruh aja di paragraf terakhir, kami sudah menghubungi ini dan dia menjawab ini, satu baris dua baris, karena yang mau dipasang itu bukan jawaban kita. Yang dipasang itu angle jahat dari mereka gitu. Ini yang saya nggak mau tanggapi yang begini-begini. Contoh lain misalnya, buat saya kan pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh apa sih gitu? Pertanyaan dari media yang sama nih. Apa alasannya Pak Jokowi sekarang rajin sekali meresmikan proyek-proyek pemerintah di akhir-akhir masa jabatan? Apa alasannya? Nanya ke abang? Nanya ke saya. Gitu. Oh. Nanya ke saya bilang, lah kalau meresmikan proyek pemerintah kan nggak perlu pakai alasan, kalau udah selesai ya resmikan kan. Kecuali jadi masalah belum selesai barangnya diresmikan, kalian angkat jadi masalah, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai ya diresmikan lah. Kenapa baru di akhir-akhir aja meresmikannya? Loh, kalau yang selesai di akhir-akhir ya selesai di akhir-akhir, kalau yang selesai di awal diresmikan di awal. Di awal ini kan sepanjang masa pemerintahan Pak Jokowi kan beliau meresmikan itu, nggak cuma di akhir-akhir ini meresmikan. Tahun lalu ada peresmian kan? 2 tahun lalu pasti ada peresmian juga. 5 tahun lalu ada peresmian. Kenapa yang dilihat cuman ini cherry picking nih? Yang dilihat cuman peresmian akhir-akhir ini aja? Menurut saya kayaknya ya semua media mungkin walaupun sekarang perubahan itu berjalan sangat cepat, tapi diklat wartawan itu penting kayaknya. Supaya nanya tuh nggak asal nanya, kan bisa mikir. Apalagi kita sudah tahu jawabannya. Diklat ini pemerintah yang ngadain atau? Enggak, mereka masing-masing. Oh, kirain. Mereka masing-masing. Pemerintah. Tadi soalnya sampai nunggu lu datang cerita diklat Bang Hasan. Saya ini kan alumni diklat Kompas. Oh, iya, kita 3 bulan dilatih untuk itu. Kita menulis Ari Putra yang berwajah ganteng, ya tinggi semampai aja, tulisan itu dilempar ke muka kita dulu. Karena nggak jelas itu tulisannya apa, nggak akurat sama sekali. Bukan karena Ari nggak ganteng, tapi ganteng itu deskripsinya apa. Tinggi itu deskripsinya apa? Tinggi menurut kamu buat kita belum tentu tinggi. Asap siomay mengepul-ngepul. Iya. Itu nggak bisa. Itu menulis kayak gitu tuh nggak akurat gitu loh. Karena bayangan kita bisa berbeda. Termasuk kita bilang musik yang indah sekali, nggak bisa kita nulis dulu musik yang indah sekali.
Kenapa? Indah sekali versi apa? Jelaskan dong indahnya seperti apa. Kalau kamu bisa mendeskripsikan indahnya, baru di ujung kamu bilang bahwa ini indah, nggak apa-apa. Iya. Jadi pakai indikator gitu loh. Iya. Bang tuh pakai indikator dan terukur ini. Dan begitu ketatnya diklat jurnalisme di masa lalu, yang hari ini mungkin sudah nggak ada. Makanya banyak yang asal bertanya, begitu perasaannya nggak enak ditanyain sama orang. Begitu dia curiga atau misalnya dalam kepalanya ada angle yang buruk, dia tanyain sama orang. Padahal kalau dia browsing aja, dia tahu tuh jawabannya apa. Kan tahun lalu Pak Jokowi juga meresmikan sesuatu. Iya. Sama kayak gini, emang pencapaian pemerintah hanya di tahun ini disampaikan enggak? Setiap tahun kan masing-masing KL ada laporan capaian kinerja setiap tahun. KPI mereka tercapai apa enggak? Kinerja mereka ini yang sudah mereka laporkan juga sejauh ini. Dipoles nggak tuh Bang? Kan nggak bisa kita poles, ini kan fakta. Makanya fakta itu sebenarnya tidak bisa, ini kata-kata salah satu tenaga ahli di kantor saya nih. Fakta itu nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Rasa juga nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Jadi publik merasakan nggak? Publik melihat nggak di depan matanya? Itu nggak akan bisa kalian kalahkan dengan kata-kata. Makanya hasil surveinya pollster yang terkini, approval rating Pak Jokowi masih tinggi walaupun ada kehebohan di media sosial. Itu wujud bahwa fakta nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Itu wujud bahwa rasa juga nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Masyarakat merasakan kok. Kalau disurvei kan nggak cuman pengguna X yang disurvei, tapi seluruh masyarakat. Nah, Gitu. salah satu isu yang juga heboh adalah adanya peningkatan anggaran belanja untuk iklan dan lain-lain gitu, Bang. Lewat APBN. Apakah itu normal menurut Bang? Saya nggak tahu ya jumlah, karena kantor kita baru dan kita nggak punya anggaran itu. Tapi kalau menurut saya kan masing-masing KL pasti punya anggaran diseminasi. Dan anggaran diseminasi ini juga belanjanya ke media-media kan. Iya. Jadi menurut saya anggaran diseminasi itu wajar lah. Dan memang ada di setiap tahun kan gitu. Iya. Meningkat apa enggaknya saya nggak tahu. Tapi menurut saya enggak lah. Tapi yang lebih fundamental sebenarnya pertanyaannya, Bang, apakah ada dana-dana non-budgeter juga dalam kegiatan? Itu lebih nggak tahu lagi kita. Yang dana budgeter aja kita nggak tahu berapa jumlahnya apalagi. Apalagi Nah, kan yang bahaya itu kan sebenarnya kan. Nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Kan kalaupun misalnya ini kan Yang harusnya jadi berita kan itu, gini, Bang. ketika kita pasang billboard itu kan bayar. Ya. Ya kan, misalnya kalau ada pasang iklan di televisi kan bayar. Gitu aja. Pasang iklan di Total Politik bayar. Sah kan itu. Maksud saya kenapa media buying biasa Bang ya? justru pasang iklan di Total Politik nggak bayar, itu skandal. itu keterlaluan, one prestasi. Bukan keterlaluan Bang. Ya kan gitu tuh, one prestasi. Logika tanpa logistik itu kezoliman. Enggak, itu justru bisa ditulis. Misalnya pemerintah misalnya pasang iklan di media X tapi nggak bayar, itu jadi skandal, nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah pasang iklan di media tertentu kemudian bayar, memang harusnya seperti itu. Sunatullahnya harusnya seperti itu. Kalau media nerima iklan pemerintah di belakang-belakangan ini nggak bermoral atau gimana menurut Bang? Loh, itu justru aneh. Kan media terima iklan tuh bisa dari mana aja kan? Namanya juga kan media juga bisnis ya. Gitu. Tapi ada yang nggak bermoral itu kalau kirim proposal. Kalau proposalnya nggak ditanggapi, kemudian dia spin bahwa orang yang menerima government spending itu sebagai sesuatu yang jahat. Kan ya, terus government spending itu kan ada. Terus government spending kalau dinikmati oleh media itu kan warga negara Indonesia juga. Dan itu kan proses transaksi yang sah. Dan buat saya kenapa Anda harus heboh? Ada media, kalau itu dia ngajak media-media lain musuhan itu. Media-media lain yang misalnya kan kalau ada yang kerjasama dengan pemerintah terus dia anggap buruk. Loh, kan media-media itu juga butuh kerjasama dengan pemerintah. Ini kan simbiosis mutualisme aja. Tapi kan nggak ikut campur. Emang pemerintah selama ini pernah ngatur-ngatur, kamu beritanya begini, kamu memang pernah. Emang ada media yang ditutup oleh pemerintah gara-gara misalnya kritis sama pemerintah? Kan enggak. Tempo sampai hari ini mau sampai ke ujung langit kritisnya kan nggak ditutup sama pemerintah. Karena kita sudah comply dengan demokrasi. Cuman sebagai sebagai kantor komunikasi kepresidenan, tentu kita juga punya niat supaya bangsa kita lebih baik.
Makanya kita mau perangi itu yang namanya DFK itu. Bukan kritik yang mau kita perangi. DFK apalagi Bang? DFK. Sekali lagi. Disinformasi, Disinformasi, dan kebencian. fitnah, kebencian. Tapi mungkin nanti harus kita kaji juga RCB namanya. Apa tuh Bu? Hah? Baru lagi nih. RCB ini kayak nama inisial orang Bang, Iya. RCB Bang. RCB, rezim clickbait. Oh. Karena itu distorsi dan disinformasi itu banyak rezim dari clickbait, ya. rezim clickbait ini. Dulu di Klat Abang nggak ada clickbait ini Bang. Nggak ada. Zaman di Klat Abang ini Nggak kan ada. dulu. Ilmu baru ini. Ilmu baru. Clickbait Software ini. wartawan senior Karena pun, itu rentan untuk memancing disinformasi. Emosi orang tiba-tiba naik gara-gara baca judul. Ya. Ya, gara-gara kesimpulan yang dibikin lompat. Itu juga buat saya ya kita mau bernegara yang benar kan, bukan negara yang terus-menerus dipecah belah dengan kebencian, dengan buruk sangka, Ya. Bang, dengan kalau ya, suuzon. beberapa waktu terakhir ada concernnya seperti ini Bang, kalau di Twitter apa segala macamnya, itu memoles citra itu artinya menutupi yang kurang dan membesarkan yang ada atau yang berhasil. Yang Itu- kecil. Yang kecil. Itu logiknya menurut Abang gimana Bang? Gini, kalau teman-teman media pengen menyampaikan di mana kekurangan pemerintah, monggo. Tapi teman-teman juga harus bisa terima bahwa kami sesuatu yang sudah dicapai oleh pemerintah juga kita sebarluaskan. Itu juga bukan kejahatan kan? Kalau seorang bapak bilang saya sudah berhasil sekolahkan anak saya sampai universitas, itu kan bukan kejahatan. Tapi mungkin dia, misalnya bapaknya ada kekurangan, misalnya orang lain dibeliin motor, anaknya suruh jalan kaki, itu mungkin ada kekurangan, ya sampaikan aja. Iya kan? Anak orang lain jajannya 100.000, anak dia cuma jajan 10.000, kekurangan, sampaikan aja. Maksud saya, itu kritik. Itu kekurangan, apa segala macam, nggak apa-apa. Tapi yang disinformasi, fitnah dan kebencian, buat apa? Maksudnya yang kalian dapat dari itu juga apa? Nanti kan kalian juga punya anak, punya cucu. Nanti anak dan cucu kalian akan hidup di dunia yang penuh DFK itu. Disinformasi, fitnah, dan takutnya nanti itu nggak bisa diobati lagi. Kebayang nggak kita sekarang, misalnya anak-anak cucu kita nanti hidup di negara seperti Amerika yang kalau setiap mau pemilu, nggak ada pemilu pun begitu. Nggak bisa dijembatani lagi. Pokoknya di sebelah sana nggak ada yang benar satupun. Bagi yang sebelah sana, di bagian kita juga nggak ada yang benar satupun gitu. Itu kan tinggal nunggu pecah perang lagi aja, tinggal nunggu civil war lagi aja tuh kalau sudah begitu. Nah, kita mau kasih lingkungan kehidupan, ekosistem kehidupan yang kayak gitu juga buat anak-anak kita nanti. Ya. Kan nggak usah terlalu memuja-muja demokrasi liberal, demokrasi barat yang menjerumuskan kita sampai ke titik itu. Ya. Kan kita bisa tetap tertib dan bertanggung jawab. Kan nggak mematikan kreativitas dan nggak mematikan hak bersuara. Memang ada kritik kemudian, oh kalau gara-gara kritik ini orangnya dibuang aja kan enggak. Selama kita komplain, selama dari tahun 98 sampai sekarang emang ada orang yang dibuang gara-gara dia kritik kan? Ada media yang ditutup gara-gara kritik kan enggak? Bang, Ditutup karena bangkrut ada Bang. Kalau bangkrut itu urusan masing-masing. Tapi itu karena itu kan enggak. nah Bang, ini kan balik lagi soal pencitraan ini kan. Kan membangun infrastruktur harusnya itu udah jadi kewajiban pemerintah. Ngapain lagi harus diomong-omongin? Iya memang kewajiban pemerintah, tapi pemerintah yang berhasil kan nggak apa-apa dia sampaikan kita sudah mengerjakan ini. Jadi gini, bisa emang Ari tahu kalau nggak dikasih tahu berapa jalan tol, panjang jalan tol yang sudah dibangun? Lewat sih lewat Bang. Lewat sih lewat, tapi berapa panjangnya kebayang nggak? Berapa jalan yang membantu, misalnya kalau pengen lewat jalan darat sekarang sudah berhemat mungkin sampai 10 jam misalnya kalau mau ke Padang. Pernah ngitung nggak kira-kira misalnya itu dibangun berapa lama, berapa panjangnya, apa saja proses di balik itu? Kalau nggak disampaikan oleh pemerintah nggak tahu kan? Cuma melewat-lewat aja, bahkan sambil lewat pun masih maki-maki pemerintah. Tapi ketika kita sampaikan itu supaya juga merasa, oh ya pemerintah sudah melakukan sesuatu dan ngebantu buat masyarakatnya. Trans Jawa dari ujung ke ujung sekarang udah ada jalan tol. Sebentar lagi Sumatera dari ujung ke ujung bisa kesambung. Lewat laut juga kita banyak sekali pelabuhan bisa. Jadi kan hampir nggak ada lagi daerah terisolir di Indonesia. Ya kan? Jadi ini kan capaian pemerintah. Kalau seorang bapak, makanya saya bilang tadi, kalau seorang bapak kan kewajiban dia provide kesejahteraan, provide pendidikan buat anaknya. Ya. Tapi kalau anaknya berhasil, boleh dong dia klaim, anak saya sukses jadi sarjana. Masa nggak boleh banggain itu? Iya. Iya. Dia pasang foto wisuda di ruang Masa tamu nggak boleh? kan? Betul. Iya.
Bahkan pakai gelar anaknya, dipasangin gelar anaknya, Ari Putra, SIP, MSC, kan nggak apa-apa. Iya, kalau udah naik haji pakai H depannya. Pakai H ya, Bang. depannya kan nggak apa-apa. Iya benar. Tapi kan itu kan kewajiban bapak lu nyekolah, iya. Iya, betul. Tapi dia bangga dengan capainya dia, kan nggak apa-apa. Meskipun ketika si sang ayah ingin menyekolahkan anaknya itu penuh resiko, Bang. Penuh risiko. Karena harus utang, harus dicemooh. Mungkin. Ngapain lu sekolah? Bantu aja orang tua lu. Orang gitu, tua Bang. saya itu baru bebas dari utang itu mungkin tahun 2009. Udah, 2009, Bang. iya, udah mulai kaya bang itu. Baru bebas. itu seiring dengan kekayaan abang meninggal. Maksud saya, orang tua saya single parents, punya anak 6, harus dikuliahkan semua dan kuliah semua. Kuliah di universitas terkemuka semua. Tapi dia hanya satu orang guru. Ngutang dia. Ibu saya itu terima gaji itu 500.000 sebulan. Ya. Gajinya udah dipotong-potong untuk bayar utang tuh, untuk nyekolahin anak 500.000. Untuk nambah nutup hidup, ibu saya terima jahitan. Sama bikin makanan kecil buat dijual di koperasi sekolah tempat dia ngajar. Kalau dibayang-bayang mungkin dia, kalau menurut ibu mungkin seumur hidup dia nggak bisa bayar tuh utang dia. Tapi dia investasi buat anak-anaknya, semua anak-anaknya Iya. sekolah. Tahun 2009 kalau nggak salah utang ibu saya ya dilunasi oleh anak-anaknya, tapi investasinya orang tua. Artinya ibu orang tua Bang Hasan tuh man of vision ini, Bang, ya. Naruh duit di tempat yang man of tepat action. gitu. Tapi kan dia buat anak-anaknya, meskipun hidupnya jadi nggak gampang. Nah, untuk Pak Karena Jokowi harus keberani. konteks kayak gini agak mirip nggak, Bang? Misalnya kan misalnya Mungkin membangun nggak 100% mirip, tapi ini dibangun buat siapa? Emang buat Pak Jokowi kan enggak. Emang nanti IKN dibangun buat Pak Jokowi kan enggak juga. Ini jalan-jalan tol yang menikmati anak-anaknya Pak Jokowi, iya. Tapi anak-anak kita juga akan menikmati. Kita juga akan menikmati. Emang infrastruktur yang dibangun itu siapa yang menikmati nanti? Mungkin Pak Jokowi nggak banyak yang menikmatinya lagi. Sudah selesai, sudah pensiun, sudah ngomong cucu, mungkin nggak menikmati lagi. Tapi rakyat Indonesia kan menikmati. baru orang ngerasain ya, Bang, ya. Baru orang Pas bangunnya mungkin orang, wah ini apa nih? ngapain? Jadi dulu ketika GBK itu dibangun, itu mungkin demo pertama di Republik itu. Unjuk rasa, dan itu penggusuran pertama di Republik Indonesia tuh. Kan udah pindah-pindah tuh, awalnya dari Ben Hill, kemana segala macam, akhirnya di Senayan. Tapi tetap aja menggusur orang. Harus ada orang yang digusur gitu loh. Dipindahin ke Tebet, dipindahin ke Pasar Minggu segala macam. Ada orang yang digusur. Demo lah, ini pemerintah zolim. Unjuk rasa lah, digusur. Tapi setelah dibangun, terus apa tuh dulu demonya? Ini dibangun oleh bantuan Rusia komunis. Tapi setelah dibangun dipakai nggak? Sekarang anak cucu orang yang protes itu main nggak di GBK? Kemungkinan besar main. Bahkan kakek istri saya salah satu yang nyumbangin tanah tanahnya wakaf. diambil juga untuk GBK. Ini tanahnya bokap gue. Jadi cerita Babe Saben itu kayak gitu tuh ya. Malah dia banggain hari ini. Iya. Ya. Giara di GBK tuh kayak kurang lebih gitu lah Ini cerita. tanahnya kakek gue nih, kata bini gue Tapi gitu. kita punya ruang terbuka yang namanya Gelora Bung Karno. Semua orang bisa ke sana, bisa menikmati fasilitas di situ. Padahal dulu demo-demo ya tuh Bang ya. Ya demo lah. Karena orang digusur gimana? Iya. Tahun 5, kayak tahun 58 tuh udah mulai digusur itu. Jadi visi dan aksi itu, Bang, itu ini Bang ya, punya risiko yang nggak kecil juga, Harus Bang. berani, harus berani. Nah, Jadi kalau Pak kalau Jokowi kita gimana, nggak Bang? berani Bang? breakthrough itu, kalau kita nggak berani breakthrough itu, memang kita akan di segitu-segitu aja, main aman, nggak berani apa. Sama kayak orang tua, saya nggak punya uang buat nyekolahin anak, ya udah, Gak usah sekolah. nggak usah sekolah katanya. Ya kemungkinan besar begitu-begitu aja, siklusnya Iya. kehidupannya begitu-betu aja. Walaupun mungkin ada yang nggak sekolah kemudian berhasil, tapi itu persentase berapa sih? Itu yang Korea ini, Bang. Masuk Iya, kategori gitu. ini. Tapi kalau misalnya orang tuanya ngotot nih, saya mau ngambil risiko nih. Iya. Kalau bapak saya bilang, iya bahasanya kayak gitu loh. Kalau perlu bulu ketek dijual, kalau laku dijual bulu ketek katanya. Pokoknya jual hal yang nggak masuk akal juga dijual lah, demi anak-anak sekolah. Itu kan investasi. Jadi sekarang pun kita melakukan banyak hal yang menurut saya dalam 10 tahun terakhir Pak Jokowi melakukan terobosan yang berani, mungkin nggak populer. Mungkin nggak populer. Tapi nanti kita semua akan menikmati itu. Kita semua akan membanggakan itu. Karena kalau nggak ada terobosan kita nggak punya. Kalau nggak berani itu, nekat itu, kita nggak punya MRT.
Kalau nggak punya keberanian, kita nggak punya LRT, kita nggak punya kereta cepat. visi dan aksi untuk mewujudkan itu, Bang. Kalau visi itu kan soal mengambil keputusan di saat konteks dunia seperti apa, sehingga keputusan yang tepat adalah ini. Apa logikanya sebagai sebuah negara Pak Jokowi ngambil keputusan-keputusan yang nggak populer seperti jalan, seperti kereta cepat dan bangun bandara Kertajati misalnya yang banyak dikritik orang, infrastrukturnya yang dianggap IKN dianggap gagal lah oleh banyak orang gitu. Saya pikir nggak ada infrastruktur yang gagal. Kalau belum optimal mungkin. Bahkan mungkin nanti juga keuntungan dalam tanda kutipnya baru kita dapat mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, segala macam. Tapi negara, coba bayangin negara kita. Negara kita bentangannya, kalau ditaruh bentangannya mungkin bentangannya sama panjang dengan benua Eropa nih. Tapi nggak daratan semua, dipisah-pisahkan oleh air. Ada pulau kecil-kecil dan itu banyak yang ada penduduknya. Iya kan? Kalau kita nggak bangun macam-macam infrastruktur, bagaimana cara menghubungkannya? Kita jadi satu sebagai sebuah bangsa itu gimana? Ini bagian nggak cuman state building, ini bagian dari juga nation building. Kita membangun ini, kita punya kebanggaan jadi sebuah negara itu juga penting. Sekedar mungkin remeh orang melihat pos lintas batas negara yang berbatasan darat. Tapi itu bagian dari kebanggaan negara. Kalau kita nggak bikin bagus, jiper kita begitu ke negara orang, aduh. Gitu balik lagi ke negara kita, aduh gitu. 2 kali aduh. Minimal pos lintas batasnya paten ya, Bang? Iya. Maksudnya rasa kebanggaan kita sebagai sebuah, itu sepele kelihatannya, tapi kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa juga turun gara-gara. Tapi coba sekarang lihat pos lintas batasnya keren-keren. Kita begitu melintas, bangga kita kan? Balik lagi kita ke negara, oh kita lihat bangga juga kita nih. Ada kebanggaan sebagai sebuah bangsa, tapi jangan anggap remeh kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Begitu juga tadi kelihatannya, apa gunanya bangun infrastruktur, kenapa nggak dikasih makan aja? Ingin menjawab apa gitu dalam. Dan kita kan nggak ada negara yang maju ini, kalau nggak punya infrastruktur kan nggak ada. Bhutan mungkin jadi negara bahagia. Dia kan nggak bangun apa-apa, dia pelihara aja hutan apa dan segala macam. Semua orang yang masuk ke sana harus terdata dan nggak bisa bebas masuk sana. Kalau nggak ada mitra dengan tour guide lokal, nggak bisa kita masuk dapat visa turis di Bhutan karena dia yang jual. Tapi dia akan jadi negara maju? Saya rasa enggak. Dia memilih untuk berada di tapi itu kan negara kecil. Negara kecil cukuplah dengan hidup dengan turis yang sekian ratus ribu atau sekian juta tuh, hiduplah dia dengan itu. Jadi dia jaga aja alamnya. Tapi negara kita 270, 280 juta. Harus ngebangun, harus jadi negara industri kita. Nggak bisa dengan cara indie dan skena kayak gitu. Nggak bisa kita dengan cara apa adanya begitu, cukup dengan sepotong roti dan segelas air susu gitu, nggak bisa kita, nggak cukup kita itu. Kita harus bergerak jadi, karena kita besar sekali harus dikelola negara ini. Dan ini negara sebesar ini, ya pilihannya jadi negara industri. Dan kalau itu nggak bangun infrastruktur, gimana? Kita sekedar ngebangun ini nih, cahaya lampu kalian studio ini, kalau nggak dibangun infrastruktur, dapat dari mana listriknya? Bagaimana cara menghantarkan listrik ini kalau nggak ada tiang-tiang sutet apa dan segala macam, itu gimana? Mungkin produksi listriknya dari mana ini? Sampai bisa nyala di sini. Terus kita mau bertahan dengan lilin kan enggak? Tapi kan proyek-proyek ini juga merugikan masyarakat lokal segala macam yang nggak ada amdalnya segala macam, yang di masyarakat adat, masyarakat adat yang di itu kan harus diperjelas yang mana itu. Jadi kadang-kadang misalnya begini, ada masalah untuk 20 keluarga, soalnya tuh masalah buat 20 juta orang gitu. Diperjelas saja jumlahnya berapa, titiknya di mana. Nah, pemerintah berkewajiban menyelesaikan itu. Tapi yang perlu dipikir itu, kita mau bangun itu kan nggak mungkin bangun di atas awang-awang. Membangunkan di atas tanah. Dan berarti ada tanah yang dipakai kan? Sekarang itu kasih tahu aja, kita mau pakai tanah di mana bisa. Misalnya nggak boleh cetak sawah karena cetak sawah membuka hutan, terus kita mau bikin sawah di mana? Kasih tahu kita bikin sawah bisa di mana? Mau bikin sawah di atas laut supaya nggak membuka hutan. Ini menurut saya nih ya, ini sebagian besar ini proyek opini negara luar aja untuk menghalangi kemajuan kita. Karena kita harus ngebuka sesuatu untuk bikin sawah aja, kita buka sesuatu kok.
Nggak cuma tambang gitu, sekedar bikin sawah, bikin kebun, kita buka sesuatu. Tapi kalau nggak dibuka, kita nggak ada proses ekonomi. Cetak sawah ini, misalnya di daerah tertentu akan merusak lingkungan, kasih tahu kita harus cetak sawahnya di mana. Iya. Mau di atas laut, kalau kamu bisa bantu teknologinya, kita bikin di atas laut, atau di udara, atau di mana. Untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ini, kita cetak sawah di mana kira-kira? Kalau di Pulau Jawa kan nggak mungkin nambah nih cetak sawahnya. Yang ada hutan di Jawa habis nanti kan. Iya. Benar-benar habis hutannya. Mau cetak sawah di mana kita? Termasuk juga membangun. Ada pemukiman yang harus dibangun. Sekarang kan yang penting itu penataan nih. Saya setuju kalau kritiknya ini kita harus lebih tertata, setuju. Kita setuju kalau ini AMDAL harus lebih tertata, setuju. Tapi kan sekarang kampanyenya pembukaan ini kira-kira pembukaan ini nggak boleh nih. Kenapa? Akan membuka hutan. Loh, terus kita bukanya di mana? Nambang ini harusnya nggak boleh. Kenapa? Nambang ini membuka hutan, terus kita nambangnya di mana? Misalnya kita nggak nambang batu bara misalnya, terus listriknya dari mana? Emang aktivis-aktivis itu listriknya dari mana? Kalau bukan dari batu bara, emang mereka pakai solar panel kan enggak? Di rumah saya iya pakai solar panel, di rumah mereka enggak. Iya, atau belum kali ya. Iya kan, mereka teriak-teriak aja, tapi kan nggak praktek. Kita nggak teriak-teriak, kita praktek. Maksudnya harus sinkron lah, yang diomongkan, yang dilakukan tuh sinkron lah. Sama kasih tahu kalau nggak boleh di sini, kira-kira bisa di mana? Negara-negara yang protes itu misalnya ketika kita dibuka hutan itu juga, hutan mereka rata-rata tinggal 30%, tinggal 25%, tinggal 19%, itu dia ngomongin hutan kita. Pasti kita harus jaga lingkungan kita, pasti. Pasti kita harus kelola hutan kita dengan baik, pasti. Ya, tapi ada kebutuhan di tempat-tempat tertentu yang sudah diizinkan oleh pemerintah, yang sudah dihitung oleh pemerintah, yang sudah direncanakan oleh pemerintah, itu kita harus buka itu untuk proses ekonomi kita. Jadi jangan semuanya dipukul rata jadi skandal, semuanya dipukul rata jadi kejahatan. Ini kita butuh. Untuk jadi negara maju, kita butuh proses ekonomi, proses industrialisasi, proses pengolahan, hilirisasi. Iya. Bang, ada juga yang bilang Pak Jokowi itu manusia dengan yang lebih berat ke prakteknya atau man of actionnya dibanding due diligence sebelum itu gitu Bang, diskusinya, pendalamannya. Menurut saya pasti ada kajian semua, nggak mungkin nggak. Orang bilang IKN tanpa kajian, naskahnya tebal sekali kok. Pasti ada kajian semua. Kadang-kadang orang itu kalau dia nggak dilibatkan dalam kajian itu, dia bilang tuh nggak ada kajiannya. Saya udah pernah cerita belum, teman saya itu ada yang bilang, oh undang-undang ini bagus. Kenapa? Karena dia terlibat dalam penyusunan undang-undang itu. Sementara undang-undang lain nggak bagus menurut dia. Kenapa? Karena dia nggak terlibat di situ. Lah kan semua proses penyusunannya kira-kira hampir sama aja. Cuma bedanya Anda nggak terlibat di situ. Kalau mau dilibatin semua repot juga kan? Repot juga kan, kadang-kadang di luar ekspertisnya dia. Kenapa Kenapa masyarakat nggak dilibatkan? Kenapa akademisi nggak dilibatkan? Iya, mungkin Anda nggak dilibatkan, tapi orang lain terlibat. Ada jatahnya juga, undang-undang tertentu, aturan tertentu, perencanaan tertentu Anda dilibatkan.